Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, guna merealisasikan Sumpah Palapa yang digaungkannya, Gajah Mada pun bergegas menaklukkan daerah-daerah sekitar termasuk di Pulau Kalimantan. Namun, setelah melihat kekuatan dan kesaktian Raja Dayak kala itu, yakni Patih Kumantar, Gajah Mada pun ciut nyali. Tak kurang akal, Mahapatih Majapahit ini akhirnya membatalkan unjuk kekuatan dan justru menawarkan perdamaian kepada Patih Kumantar. Kelak, sang Raja Dayak menjadi salah satu sekutu kerajaan Majapahit dalam menaklukkan kawasan sekitarnya. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Sekilas mungkin kita asing mendengar siapa Patih Kumantar. Sebuah buku yang berjudul Kerajaan Bangkule Rajang yang ditulis oleh Yohanes S. Laun menyebut bahwa di kampung Pakana, Mempawah Hulu, yang saat ini masuk dalam Kabupaten Mempawah, terdapat kerajaan yang dinamakan Bangkule Rajang. Konon pada masa 1340 sampai 1380 Masehi, kerajaan ini telah mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Patih Kumantar atau Arya Magat. Sang raja Mempawah ini dikenal sangat pemberani, kaya raya, dan memiliki kesaktian yang mengagumkan, hingga membuat Gajah Mada memutar otak guna membuat sang raja Mempawah untuk tunduk pada kerajaan Majapahit. Berdasarkan legenda yang secara turun-temurun dipercayai masyarakat di kalangan suku Dayak, dikisahkan pada masa pemerintahan Patih Kumantar telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit yang dipimpin Mahapatih Gajah Mada. Sebelum memulai penyerangan, kala itu armada pasukan Majapahit telah bersandar di pelabuhan Pontianak. Namun, rencana pasukan Gajah Mada ini telah diketahui oleh prajurit Teluk Sandi dari kerajaan Bangkule Rajang dan melaporkannya kepada Baginda Raja Patih Kumantar alias Arya Magat. Mendengar laporan dari prajuritnya, Patih Kumantar selanjutnya menghimpun seluruh pasukannya untuk melakukan ritual mangkok merah. Sang raja Mempawah ini melakukannya dengan mengedarkan mangkok tersebut kepada prajuritnya agar siap berperang melawan Majapahit. Dan yang dinamakan pun akhirnya datang. Tatkala armada Majapahit yang mendarat melalui sungai Mempawah dan bergerak menuju kota raja akhirnya mendapatkan serangan gaib. Teriakan dan pekikan misterius pun bersahut-sahutan dari balik hutan. Konon pasukan Dayak tidak hanya mengerahkan prajurit manusia biasa, akan tetapi juga mengerahkan arwah para leluhur mereka untuk ikut berperang melawan
pasukan Majapahit. Pasukan arwah itu disebut sebagai Kamang Tarium dan Kamang Layu. Kamang Tarium bertugas memasuki prajurit Dayak, sehingga keberanian dan kemampuan tempurnya menjadi berlipat ganda. Di sisi lain, Kamang Layu bertugas merasuki pasukan Majapahit sehingga menjadi lemas dan kehilangan nyali untuk berperang. Sebagai panglima pasukan Majapahit, Gajah Mada menjadi kebingungan dengan kondisi para prajuritnya. Ia kemudian mengatur siasat untuk lepas dari jeratan serangan misterius tersebut. Gajah Mada selanjutnya mengatakan kepada pasukan Dayak yang mengepungnya bahwa kedatangannya bukan untuk menyerang kerajaan Bang Bule Rajang, melainkan mencari sekutu. Mahapati Majapahit itu juga meminta kepada prajurit Dayak guna menghadap Raja Arya Magat. Sesampainya di kota Raja Mempawah, Gajah Mada berkata pada Patih Kumantar bahwa kedatangannya adalah mencari sekutu guna menghadapi ancaman pasukan Mongol yang sewaktu-waktu bergerak menyerangnya. Mendengar penjelasan Gajah Mada, Patih Kumantar akhirnya memahami dan menyetujui untuk bekerja sama sebagai sekutunya Majapahit. Pasca persekutuan tersebut, Gajah Mada meminta bantuan pasukan Dayak untuk menaklukkan Sarawak dan selanjutnya kerajaan Wang Tai atau Thailand yang dijadikan pangkalan militer guna menghadang ancaman dari pasukan Mongol. Dari persekutuan ini, Gajah Mada menghadiahkan sebuah keris pusaka yang dinamakan keris Susu Hunan yang konon masih disimpan di Hulu Mempawah oleh warga setempat. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.